Oke, shalom saudara. Ya, saya akan bicara tentang the call to readiness. Kita dipanggil saudara untuk terus berjaga-jaga, siap sedia saudara. Ya, nggak boleh lengah. Ya, kita belajar bersama-sama. Saya akan eksposisi lagi saudara dari Matius 25. Dari ayat yang pertama sampai dengan 13 itu tentang perumpamaan 10 anak darah. Kalau saudara pernah baca, saya rasa ini ayat yang sangat populer. Ya, ada 5 anak darah bodoh dan bijaksana. Tapi kalau saudara perhatikan, sebetulnya ini nggak berbicara tentang keselamatan atau apapun, tetapi nanti coba kita akan melihat bersama-sama bahwa poin yang terpenting yang ingin saya sampaikan adalah berbicara tentang kesungguhan. Ya, kesungguhan hati. Nah, kenapa bisa seperti itu? Coba kita akan bedah satu persatu kita lihat saudara bersama-sama. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, saudara pasti sudah tahu kisah cerita dari 10 gadis ini, saudara, 5 bodoh, 5 bijaksana, sama-sama membawa pelitanya, sama-sama saudara punya tugas yang sama, cuman bedanya dia nggak membawa minyak, yang satunya yang bodoh, sehingga dia nggak bisa menjaga pelita itu tetap menyala. Saudara, nah kenapa saudara kok bisa mereka nggak mempersiapkan segala sesuatu? Nah kita akan lihat bersama-sama saudara. Ya poin yang penting adalah kata pelita ya di situ. Nah pelita yang pertama saudara adalah simbol rohani menurut budaya Yahudi ini saudara. Di dalam konteks ayat ini, perikop ini yaitu kehadiran Tuhan dan perjanjiannya akan dinyatakan lewat keluarga yang baru dibentuk. Nah ini saudara, menurut budaya Yahudi, saudara. Jadi ini bukan cuma hanya perumpamaan sebetulnya. Jadi Yesus lagi berbicara sesuai dengan budaya Yahudi. Di mana saudara, bahwa acara pernikahan untuk penyambutan ini benar-benar terjadi. Jadi kalau orang Yahudi itu menikah, saudara, ada 2 acara besar. 2 acara besar, saudara. Yang pertama adalah acara yang biasa saudara yang besar, lalu setelah itu saudara acara yang ini. Tapi sebelumnya saudara perhatikan, begitu selesai acara, maka mempelai pria dan wanita, pria itu akan datang ke rumah mertua, jadi di orang tua dari mempelai wanita. Nah di sana saudara mereka ini duduk bersama-sama membicarakan, membahas masa depan. Termasuk kesepakatan-kesepakatan tentang keuangan, planning ke depan, saudara. Jadi saudara waktu itu, saudara begitu selesai, mereka ada di keluarga itu, tidak bisa ditetapkan waktunya. Jadi mereka akan berdiskusi tergantung dari kesepakatan. Kalau banyak terjadi kesepakatan, maka butuh waktu yang lama. Karena mereka membahas semua untuk masa depan. Berarti bersama dengan mertua, saudara. Ini ngobrol, saudara. Ya, mereka ngobrol kesepakatan bersama dibahas, misalkan keuangannya nanti bagaimana, anaknya berapa, dan semuanya dibahas. Dan itu kalau alot pembicaraan itu saudara, mereka harus sepakat, baru setelah sepakat saudara, mereka akan kembali ke rumahnya. Mereka keluar dari rumah itu, kembali ke rumah yang akan mereka tempati. Nah, prosesi ini, saudara, adalah tempat di mana mereka waktu kembali ke rumah yang mereka akan tempati. Jadi ini prosesi yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Nah 10 gadis ini adalah teman dari mempelai wanita. Saudara, teman dekat, pokoknya orang kenalan yang dia percayalah, saudara, untuk menyambut. Ya 10 gadis ini menyambut mempelai ini dengan membawa pelita. Makanya dari simbol rohani menyatakan kehadiran Tuhan dan perjanjiannya dalam keluarga baru ini. Jadi ini penting prosesi ini saudara.
Jadi bukan hanya prosesi seperti kalau saudara gerayu, bukan itu. Ini melambangkan bahwa mereka akan masuk, menyongsong, saudara membawa mereka masuk dalam sebuah keluarga yang baru, ya menghadirkan Tuhan dan perjanjiannya. Jadi ini penting sekali saudara buat keluarga yang baru itu. Jadi mereka tunjuk orang gak sembarangan. Dia pilih teman terdekatnya, saudaranya, siapapun saudara. Ya kalau mungkin saudara adalah teman-teman komsel yang perempuan, mungkin begitu. Dan mereka ngomong ini serius. Jadi gitu ya. Ini serius. Kalau sampai ini meleset saudara, karena itu simbol rohani. Saudara, kehadiran Tuhan. Maka itu akan menjadi masalah. Makanya nanti saudara, dari cerita saya yang pertama ini, saudara akan bisa menangkap bahwa betapa pentingnya ternyata waktu mereka ada yang 5 yang bodoh ini tidak membawa minyak, saudara. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Nanti kita lihat. Dan bagaimana mempelai ini marah, saudara. Ya, itu make sense, masuk akal sekali, saudara. Karena dia berharap bahwa orang-orang pilihannya ini adalah mempersiapkan proses ini dengan baik. Ketika masuk dalam rumah mereka dulu masuk. Lalu mereka masuk saudara, lalu baru mereka berpesta di dalamnya. Sampai mereka tidak melakukan ini saudara, berarti simbol kehadiran Tuhan ini buat mereka saudara. Kamu meremehkan, kamu main-main dengan ini. Ya, nanti saudara akan tahu bahwa kenapa dia berkata, aku tidak mengenal kamu. Kenapa kata tidak mengenal? Karena itu adalah saudara dan sahabat-sahabatnya. Ya, kita lihat dulu sekarang pelita ini. Yang pertama kehadiran Tuhan. Yang kedua, saudara, di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita juga melambangkan tentang firman Tuhan, tuntunan. Ya, di sini ada katakan pelita bagi kakiku, saudara. Ada juga saudara bahwa pelita itu dulu ada sepatu, pelitanya ada di depan sepatunya ini, saudara, kecil. Loh, kok bisa gitu ya? Kenapa kok nggak pakai pelita yang panjang? Kenapa kok pelita bagi kaki? Karena kalau pelita bagi kakinya itu berarti gini, begitu dia berjalan hanya kelihatan setengah meter di depan. Itu artinya saudara kalau kita mau dituntun Tuhan itu kita tidak bisa minta gini, Tuhan tunjukkan endingnya. Enggak. Satu persatu. Dan Tuhan mau kita baru akan kelihatan 2 meter ke depan setelah kita berjalan 1,5 meter ke depan. Itu namanya ketaatan. Ketika Musa diminta untuk keluar, saudara, ya, dia langsung melangkah. Sama, pelita bagi kaki itu gitu. Begitu saya melangkah, maka saya akan kelihatan 50 cm di depan ini. Oh, bukan jurang, Tuhan. Melangkah lagi, saya melangkah. Oh, saya kelihatan bahwa setelah ini akan ada turun. Step by step, itu kata pelita bagi kaki itu adalah tuntunan Tuhan satu langkah demi satu langkah. Tetapi pelita itu adalah firman Tuhan. Kalau saudara ingin tahu tuntunan Tuhan, saudara harus setia dan taat untuk melangkah. Tuhan ngomong jalan, jalan. Walaupun di depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau Tuhan ngomong jalan, jalan. Setelah saudara melangkah, saudara baru tahu ke depan satu step selanjutnya. Oh ini Tuhan. Begitu saudara melangkah, melangkah itu pelita bagi kakiku. Ya, itu pelita berarti. Dan yang ketiga saudara, pelita itu dikatakan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Pelita bicara terang. Terang. Saudara, itu identitas kita. Kamu adalah terang dunia. Saudara, saudara dan saya adalah terang dunia. Nah, itu sebabnya saudara, ini takdir kita, saudara. Ini kodrat kita semua adalah terang. Tapi untuk menjadi terang, saudara perlu tahu ini, saudara. Untuk berdampak menjadi terang, maka saudara butuh yang namanya kehadiran Tuhan. Dan tuntunannya nggak bisa saudara. Kalau mau berdampak lalu saudara dengan kekuatanmu sendiri kau melakukan semuanya nggak bisa. Yang pertama adalah kehadiran Tuhan. Makanya poin yang utama yang pertama saudara ketika mempelai itu akan masuk itu adalah kehadiran Tuhan. Kalau saudara kepingin apa yang kau lakukan berhasil, kehadiran Tuhan. Yang pertama di dalam kehidupan kita. Karena kehadiran Tuhan akan menghasilkan sebuah tuntunan-tuntunan di dalam kehidupan. Dan kita akan berdampak dimanapun kita berada. Ya, kehadiran Tuhan. Makanya kehadiran Tuhan itu penting saudara. Ya, Tuhan maha hadir. Tapi saudara seberapa banyak kita menghargai kehadirannya Dia. Di dalam setiap kehidupan, aspek kehidupan kita.
kita mendambakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Setiap hari, every day. Saudara, berapa rindu, berapa serius kita ini semua mengatakan, Tuhan, aku ingin berjalan bersama dengan Engkau. Bahwa kehadiran-Mu, keberadaanmu Tuhan, itu lebih penting daripada apapun di dalam kehidupan kita. Baru kalau kita menyadari kehadirannya Dia dengan kuat, maka kita dengan mudah mentaati tuntunannya, yaitu firman-Nya dengan mudah. Kita melangkah itu karena kita sadar bahwa Dia ada. Dia sungguh ada, saudara. Lewat pengalaman-pengalaman dan maka dampak akan terjadi. Di dalam setiap hidup pelayanan saudara sampai hari ini kalau saudara menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan. Ya, itu pengalaman karena kita melihat dan kita sudah sangat percaya. Kami semua para pemimpin percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan menuntun dari setiap langkah demi langkah. Kalau saudara lihat tarik 17 tahun, 18 tahun yang lalu, apa yang kita memulai semuanya dan sampai hari ini saudara. Kita melihat bahwa Tuhan terus tuntun semuanya. Dan kepercayaan kepada Tuhan kita terus bertumbuh. Kita semakin yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan terus menyertai. Itu pengalaman. Ya, baru muncul yang namanya dampak. Nah, apa yang terjadi saudara dengan gadis yang bodoh ini saudara? 5 gadis yang bodoh dan bijaksana. Lihat ini poin penting. Yang bodoh saudara, meremehkan sehingga tidak mempersiapkan dengan baik. Ini kata penting. Yang bijaksana saudara karena dia sungguh-sungguh, maka dia mempersiapkan. Kata sungguh-sungguh dengan mempersiapkan itu erat sekali. Kalau kita meremehkan saudara, maka kita tidak mempersiapkan apapun di dalam kehidupan kita. Saudara anggap sesuatu itu remeh. Makanya saudara sebetulnya pelita itu kecil saudara, pelita itu. Pelita itu cuma segenggaman tangan gini saudara. Pertanyaannya harusnya kalau mereka tahu adat itu. Kalau mereka saudara tahu bahwa itu waktu yang tidak bisa ditentukan. Harusnya mereka ada persiapan dong. Kalau itu dianggap itu penting. Makanya saudara, sesuatu yang fatal. Saudara bisa bayangkan sekarang ya, kalau saudara anggap itu penting. Tapi saudara percayakan kepada seseorang yang saudara anggap itu mampu dan orang itu menganggap itu tidak penting. Sehingga dia tidak persiapkan apapun. Ya. Jadi kalau sampai dia tidak membawa minyak, itu sebetulnya bukan hanya karena, apa ya saudara? Bukan hanya bodoh saja saudara. Tapi memang dia sengaja melakukan itu. Karena dia menganggap bahwa itu tidak penting. Alias dia meremehkan. Tapi buat orang yang sungguh-sungguh bahwa itu penting saudara. Maka dia akan melakukan dan mempersiapkan dengan baik. Satu Yohanes 2:19. Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini konteksnya sebagai antikris. Saudara, berasal dari kita. Loh, siapa yang dari orang yang tidak sungguh-sungguh? Mereka orang yang gak sungguh-sungguh. Jadi kata-kata sungguh-sungguh ini menjadi poin penting, saudara. Ya kalau kita sampai hari ini semua apa yang kita lakukan tidak sungguh-sungguh itu bahaya banget. Alkitab berkata gini, jika kamu tidak panas dan kamu tidak dingin, kamu apa? Suam-suam, maka dikatakan apa saudara? Aku akan apa? Muntahkan. Duh, itu kata yang keras saudara. Kata muntahkan itu artinya saudara muntahkan dibuang saudara. Walaupun udah masuk di dalam dibuang saudara. Jijik saudara. Jadi pilihannya saudara antara satu. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh ya betul-betul kamu benar-benar nggak sungguh-sungguh. Dan kalau nggak panas ya dingin sekalian. Kalau nggak kudus ya jahat sekalian. Itu pilihannya di situ. Makanya saudara, poin sungguh-sungguh ini menjadi hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau saudara melihat di dalam komunitasmu, cuman kata gini, sungguh-sungguh. Ini jadi kunci. Kalau saudara sungguh-sungguh, maka saudara apa yang lakukan berhasil. Kalau saudara nggak sungguh-sungguh, nggak akan saudara semua apa yang kita sentuh berhasil. Nah makanya gini saudara, kalau sungguh-sungguh begini saudara. Yang pertama,
dia akan memprioritaskan kalau dia sungguh-sungguh. Setelah dia memprioritaskan, dia akan mempersiapkan, baru muncul all out. Ini urutannya begitu. Ya, saya tidak percaya ada orang yang nggak punya waktu, saya nggak percaya. Yang ada adalah orang yang tidak bisa mengatur waktunya. Yang ada saudara, kalau engkau berkata saya nggak punya waktu, bukan karena saudara apapun. Karena saudara tidak memprioritaskan acara itu, orang itu, atau apapun saudara nggak prioritaskan. Karena saudara nggak prioritaskan, maka saudara akan gini. Bukan tidak punya, tapi tidak mau memberikan waktu. Jika engkau serius saudara, engkau sungguh-sungguh, maka selalu akan ada waktu yang saudara akan usahakan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, engkau akan persiapkan dengan baik. Setiap apapun yang kita lakukan. Ini rahasia saudara. Untuk saudara lalu baru bisa all out semuanya. Karena persiapan kita, maka kita all out semuanya. Lakukan yang terbaik semuanya. Kalau udah lakukan yang terbaik, maka akhirnya saudara berhasil. Ya, kalau saudara ikut seminarnya Kak Jo Kingdom Ekonomi, saudara kita belajar sesuatu bahwa Tuhan sudah berikan berkat dalam diri kita. Nah bagaimana cara kita mengeluarkan? Kalau kita nggak sungguh-sungguh saudara, itu nggak sesimpel itu. Kalau saudara sungguh-sungguh, itu semua akan keluar saudara, percayalah. Semua akan keluar. Apa yang ada di dalam diri kita, karena Tuhan taruh semuanya dengan cara apa? Serius. Sungguh-sungguh saudara. Bicara tentang vision, tujuan hidup. Saya tidak ingat persis saudara, umur berapa saya memahami tujuan hidup. Tapi yang pasti saya baru mengenal tujuan hidup itu kurang lebih saudara. Setelah mungkin 7-8 tahun saya bertobat. Walaupun saya sudah tahu itu penting. Dulu bukunya Josh Barna sudah ada, The Power of Vision sudah keluar. Saya beli buku itu, saya baca buku lagi lanjutannya, mengijawantakan visi menuju aksi. Saya beli buku itu. Saya sering dengar orang-orang seminar cerita tentang visi. Saya dengar, saudara. Tetapi saudara, sesuatu itu yang ada di dalam yang Tuhan taruh itu tidak mungkin bisa keluar kalau kita nggak sungguh-sungguh memikirkan setiap hari, merenungkan, saudara, untuk menarik semua apa yang sedang terjadi, dipikirkan terus-menerus, saudara, sampai akhirnya kita menemukan sebuah benang merah yang jelas. Saat akhirnya saya mengambil sebuah kesimpulan dan keputusan bahwa Tuhan taruh visi itu dalam hati saya. Nah, kalau enggak, kalau saudara ambil itu cuman angin lalu aja. Kalau ingat ya dipikir, kalau enggak ya enggak. Enggak akan semuanya itu akan keluar dalam kehidupan kita. Begitu itu keluar saudara, maka semua segala potensi semua yang ada menyertai, anointing, pengurapan menyertai semuanya. Mesti memprioritaskan, mesti mempersiapkan diri saudara. Mempersiapkan diri semuanya. All out, semuanya kalau mengerjakan. All out. Ya, jadi kata all out itulah yang menjadi kunci keberhasilan. Makanya semua apa yang kau perbuat, kau lakukan berhasil. Berhasil semuanya. Jadi Alkitab itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Alkitab berkata begini, saudara. Renungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, perkatakanlah. Supaya kamu bertindak hati-hati. Sehingga apa yang kamu perbuat berhasil. Ini saudara, kalau kita jelaskan karena kita serius dengan firman. Maka firman itu menuntun dalam kehidupan kita. Jika kita bertindak hati-hati dan apa yang kita lakukan berhasil. Demikian juga saudara, karena kita sungguh-sungguh, kita prioritaskan, kita persiapkan semuanya. Kita kerjakan dengan segenap hati dan kekuatan kita. Maka apapun yang kita sentuh berhasil. Tapi kalau enggak lakukan itu, saudara, enggak bisa. Kenapa kita gagal? Karena kita enggak sungguh-sungguh dalam segala hal. Dalam pelayanan, dalam semuanya. Sisi komunitas. Saya mencoba, saudara, ngecek semuanya, komunitas-komunitas yang berkembang. Selalu, saudara, orang-orang di dalamnya, pemimpinnya selalu sungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatu. Memprioritaskan dan semuanya. Sudah, itu udah fix dan semuanya. Waktu saya tanya, mereka dan ternyata saudara, komunitas yang cuman asal-asal jalan aja, enggak bakalan berkembang. Tapi mereka yang sungguh-sungguh
Mereka ambil waktu berdoa, ada puasa, duduk bersama untuk membicarakan sesuatu. Semua diatur dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Berkembang pasti di sana. Apapun pekerjaan, mana ada orang sukses tanpa dia lakukan dengan sungguh-sungguh? Enggak ada, saudara. Gereja aja bisa di running tanpa full time sama sekali. Gembalanya sendiri. Bisa nggak? Bisa, saudara. Pertanyaan saya, seserius itukah dia melakukan? Kalau hanya gereja cuman ibadah hari Minggu, semua orang juga bisa buat. Tapi kalau kita kepingin melakukan semua sesuatu yang lebih, butuh kesungguhan semuanya. Waktu, tenaga, pikiran, semuanya kita habiskan semuanya. Baru kita bisa melahirkan sebuah produk, sesuatu hal yang lebih baik. Sungguh-sungguh. Ayat yang kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Yang ngantuk 10-10-nya ya saudara ya. Ya, jadi jangan diterjemahkan apapun, semuanya ngantuk, normal. Berarti ini lama, berarti ini mempelainya banyak nggak sepakatnya ini saudara. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Yang mengherankan saudara, harusnya mereka udah tahu saudara, ini saudara ngeremehin, gak persiapan. Harusnya dia udah tahu jumlahnya seberapa, dia gak pernah cek saudara. Ini kok gak datang-datang, harusnya dia udah cari dulu harusnya. Kenapa mesti nunggu begitu dengar, baru mereka sadar. Nah banyak orang itu saudara sudah muncul waktunya tiba baru sadar. Orang ngomong the power of kepepet, betul ya. Kalau udah kepepet, baru sadar semuanya. Tapi semua sudah terlambat. Menyesal itu selalu terlambat, saudara. Nggak ada menyesal duluan. Ya. Makanya saudara ini yang terjadi karena dia betul-betul meremehkan, saudara. Ya, coba perhatikan. Makanya saudara 5 gadis yang bodoh ini tidak siap ketika keadaan tidak sesuai yang diharapkan. Ini saudara orang yang meremehkan itu menganggap semuanya itu gampang. Semuanya bisa. Tetapi yang bijaksana selalu siap sedia dalam segala keadaan. Mereka yang bijaksana itu punya yang namanya sense of urgency. Ini penting. Ya. Sense of urgency. Saudara, kalau saudara lihat satu gelas berisi setengah, ada 2 hal orang bisa memandang. Yang pertama dia berkata, wah puji Tuhan air kita masih setengah. Yang kedua, waduh air kita sudah berkurang setengah. Yang benar yang mana? Mana yang benar? Ya. Yang kedua. Kenapa yang kedua? Ya. Sudah hilang setengah, ya. Gimana? Yang benar yang mana? Ya dua-duanya benar dong. Mana yang salah? Masalahnya saudara, ini beda urgensinya. Kalau yang satu berkata, puji Tuhan masih setengah kok. Oh berarti tenang, masih ada setengah. Yang satunya, sudah berkurang setengah loh. Ini beda urgensinya saudara. Kita berkata saudara, usia kita saudara berapa? Happy birthday. Waduh, kita bertambah 1 tahun. Tapi ada orang berkurang 1 tahun loh usiamu. Lebih enak mana ya? Nggak enak ya? Selamat berkurang 1 tahun. Kan nggak enak ya saudara? Oh ya berkurang 1 tahun. Nggak jadi bahagia. Makanya sampai hari ini ya tetap masih kita doakan nggak apa-apa lah bertambah 1 tahun. Tapi padahal berkurang 1 tahun juga. Loh beda saudara. Kalau bertambah 1 tahun tuh ya Tuhan lindungi. Baik juga. Tapi kalau usiamu berkurang 1 tahun. Kesempatanku berkurang loh. Nanti aku harus lebih lagi setelah ini. Waktu saya berulang tahun usia 33 tahun, pembanding saya adalah Yesus. Yesus sudah selesai 33 tahun, saudara. Dia selesai 33 tahun. Semua udah selesai, makanya dia kembali. Waktu saya 33 tahun saya ngitung, ya ampun banyak yang gak selesai. Sense of urgency. Makanya saudara, yang bijaksana ini punya yang namanya sense of urgency. Semua siap sedia dalam segala hal kondisi karena dia serius. Hati-hati ya saudara. Orang-orang yang seringkali menggampangkan sesuatu yang gak serius. Tidak siap ketika keadaan. Nah ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya.
Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ini kemarahan yang luar biasa, saudara. Karena dia tadi, saudara, awal mula dia sangat berharap bahwa teman-temannya, orang-orang yang dia kenal adalah orang-orang yang mempersiapkan secara simbolik bahwa ini kehadiran Tuhan dan menaruh perjanjiannya dalam keluarga yang akan dibangun. Karena mereka percaya kalau tanpa Tuhan mereka akan tahu bahwa akan ada begitu banyak hal yang mereka akan lalui, tantangan itu tidak akan pernah bisa lewati. Dia percaya Tuhan itu penting. Tapi kenyataannya ada 5 yang bodoh yang tidak mempersiapkan itu. Jadi waktu mereka begitu masuk ditutup, saudara, dia nggak mau buka. Nggak mau buka. Jadi saudara, kalau saudara pahami di sini, sebetulnya ini konteksnya, saudara. Kalau dia marah, saudara akan tahu. Coba saudara bayangkan. Kalau saudara yang membuat sebuah acara lalu saudara percayakan pada orang-orang yang kepercayaanmu. Dan ternyata orang itu meremehkan dan menganggap itu tidak penting. Dan sehingga semuanya berantakan. Padahal itu hal yang penting yang buat saudara. Berhakkah dia marah? Apalagi ini bukan hanya penting menurutnya dia. Ini penting, saudara, menurut kepercayaannya dia. Sesuatu hal yang dia merasa bahwa ini adalah start kehidupan keluarga kami dimulai. Tapi ternyata ada 5 orang yang meremehkan itu. Makanya begitu ditutup waktu mereka berteriak. Biarkan kami masuk, saudara. Dia berkata gini, no, aku tidak mengenal kamu. Siapa kamu? Mungkin mereka berkata, aku ini saudaramu, aku ini temanmu. Tidak, aku tidak kenal. Kalau kamu saudaraku dan kamu temanmu, kamu tidak akan melakukan seperti ini. Kamu tidak akan main-main dengan semua apa yang kau lakukan. Berarti kamu tidak mengasihi aku. Kamu tidak pernah sesuatu lakukan serius kecuali untuk dirimu sendiri. Itu kata-kata kemungkinan yang akan keluar seperti itu. Kamu cuma serius dengan apa yang berhubungan dengan dirimu. Tapi kamu tidak pernah serius dengan orang-orang sekelilingmu. Hati-hati. Di dalam kehidupan kita, pelayanan kita. Pernahkah kita melakukan itu? Kalau itu berhubungan dengan diri kita, kita serius sekali. Tapi kalau itu berhubungan dengan orang lain, kita remehkan. Hati-hati, saudara. Dan biasanya, saudara, orang-orang seperti ini, saudara, lihat, akan kehilangan kesempatan. Tetapi orang yang bijaksana akan terus mendapatkan kesempatan demi kesempatan. Remehkan aja. Dan tiba-tiba kesempatan itu akan hilang. Kesempatan tidak selalu datang yang kedua kali. Memang ada kesempatan yang bisa datang yang kedua kali dan ketiga kali. Tapi tidak semua kesempatan. Jadi lebih baik, saudara, kalau kita berpikir, pikirkan, taruh dalam benakmu bahwa kesempatan itu datang cuma sekali. Walaupun bisa lebih dari 1 kali. Ya, kalau datang 1 kali, lebih dari 1 kali. Kalau enggak, kita selesai. Tapi kalau kita berpikir 1 kali, maka kita akan persiapkan. Kalau kita udah persiapkan dengan baik dan ternyata kesempatan itu lewat. Kalau ada yang kedua tiba, kita siap. Oke. Nah, jadi saudara, ini penting dalam kehidupan kita. Pastikan dirimu kalau engkau ingin berhasil, pastikan dengan kata-kata ini, sungguh-sungguh. Siap enggak kita dipanggil untuk selalu siap sedia, serius dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita sentuh. Sungguh-sungguh saudara kita lakukan. Kita tidak mau main-main kalau kita melakukan itu. Kita mau do the best. Dengan segenap tenaga, kekuatan, pikiran kita semua. Apapun yang kita kerjakan. Kita mau yang terbaik. Bukan karena apa-apa. Karena kita mengasihi Yesus. Maka Tuhan, berkat yang sudah diberikan dalam diri kita akan termanifestasi keluar dengan luar biasa. Ayat yang terakhir dikatakan gini. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, kita harus berjaga-jaga. Kita nggak pernah tahu. Kita semuanya, saudara, pasti mati. Setuju? Tapi yang paling tidak pasti, kapan kita mati, kita tidak pernah tahu. Saudara, kita udah nggak ngerti, udah begitu banyak kejadian yang kita nggak pernah tahu, yang kita anggap bahwa itu tidak mungkin, ternyata itu mungkin. Ya, kalau kita berbicara tentang kedatangan Tuhan, kita nggak pernah tahu lagi.
Tapi kan ada dua, berarti kedatangan Tuhan atau yang kedua adalah kapan kita dipanggil. Jadi coba saudara berjaga-jaga terus, sungguh-sungguh. Ya, berbahagialah orang yang dijumpai tuannya dia sedang bekerja. Jadi jangan nunggu-nunggu saudara, terus bekerja dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Sepertinya saudara bahwa Tuhan itu mau datang. Dan waktu dia menjumpai kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Wow, kita menerima saudara upah itu dengan benar. Karena kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, saudara berjaga-jaga itu seperti apa saudara? Kalau saudara ingin berjaga-jaga caranya gini. Satu, seriuslah dengan segala sesuatu. Sungguh-sungguh dengan apapun yang ada di depanmu. Apapun saudara. Serius sungguh-sungguh dengan apa yang kamu pegang saudara. Kalau kita sungguh-sungguh, maka kita akan persiapkan segala sesuatu dengan baik semuanya. Apapun itu. Melayani Tuhan. Beda saudara yang persiapan sama tidak. Engkau merunning komunitas, beda yang sungguh-sungguh dan mempersiapkan dengan yang tidak mempersiapkan. Kalau saudara lihat bahwa apa yang kita kerjakan, saudara jangan berpikir bahwa kalau kita nggak sungguh-sungguh nggak mungkin bisa terjadi. Kalau kita nggak mempersiapkan dengan baik, nggak mungkin semuanya itu bisa terjadi. Dan siap sedia dalam segala keadaan. Saudara, apapun dengan segala keadaan yang ada, siap sedia saudara. Kadang-kadang Tuhan itu berikan tools kita untuk melatih kita. Mengeluarkan apa yang ada di dalam kita lewat apa. Sekeliling kita nggak pernah tahu. Ya, Tuhan berikan itu. Makanya kalau kita persiapan, kita sungguh-sungguh saudara. Wow. Ya, menjelang pertandingan akbar kita. Semua lagi mempersiapkan diri. Gitu. Ada yang mempersiapkan diri selama 6 bulan. Ada yang baru mempersiapkan sendiri baru 2 bulan terakhir. Ya beda hasilnya saudara. Ya kan? Semua kan butuh persiapan. Semua mempersiapkan diri dengan baik. Ya nanti, saudara gini saudara, pertandingan itu cuma hasil aja saudara. Hasil dari apa? Persiapan kita. Semua saudara, kemenangan itu adalah buah dari sebuah persiapan. Yang paling penting itu persiapannya saudara. Kalau kita tidak persiapkan dengan baik semua yang ada, nggak mungkin. Saya aja coba persiapan saudara. Walaupun persiapannya hidup dan mati dan jelas saudara. Ya, karena latihan baru 2 minggu sekali. Waduh ini nggak kompak sama sekali. Ya, nggak kompak sama sekali kita ini. Ya, tapi nanti kita coba bisa nggak dalam waktu dekat ini kita latihan terus. Karena kita nggak mau kalah ini. Kasihan TNT. Saudara, TNT tidak pernah menang loh saudara. Oh. Kalau saudara menang sama TNT, saudara kan malu. Ya, tapi bagus saudara, ini kan persiapan ya untuk pertandingan. Saya berharap setelah pertandingan saudara masih tetap olahraga ya. Untuk mempersiapkan diri, jangan sampai selesai pertandingan hilang semuanya. Ya nanti kita mulai lagi pertandingan yang baru lagi. Saudara latihan bulu tangkis, kita pertandingan renang setelah ini. Iya, nanti tiba-tiba saudara 10 tahun ke depan SMCC jago olahraga apapun saudara. Ya, jadi kayak gitu. Ya. Nah, jadi saudara apapun ya, saudara yang kita pegang itu bagus sekali, itu melatih mental kita loh, saudara. Ya, saya apresiasi buat saudara yang, sebetulnya kalau saudara mau mikir ini pertandingan apa sih sebetulnya. Ya walaupun ada sepedanya sih olahraga, sepeda lumayan itu saudara, RP itu. Ya tapi kan bukan itu, saya percaya saudara semua beberapa bisa beli kok itu. Tetapi gini loh saudara, apapun termasuk SMCC Cup, termasuk CCD. Ayo, siapa nih kelompok saudara yang kalah terus di tiap tahun langganan kalah terus? Masa nggak malu sama yang tua-tua kalah terus saudara? Oh senior, oh nggak mau menolak tua, senior saudara. Masa kalah sama senior? Sebetulnya kalahnya bukan karena berarti fisik kan bukan kan saudara, bukan itu kan. Persiapan kesungguhan. Sudah itu aja poinnya. Kalau saudara sungguh-sungguh, oke. Kalau dulu masak ya saudara ngomong, ya penting ya ibu-ibu suka masak ya pasti menang. Ini enggak masak, saudara enggak ada masak ini. Permainan-permainan semua, masak kalah lagi. Badminton masak kalah lagi, ayo saudara. Awas kalau fit menang, hati-hati nanti. Yang muda-muda. Ya,
Ya jadi saudara, ayo ya semua persiapan. Tapi saudara percayalah, menang kalah nanti apapun kalau saudara persiapkan dengan baik, mentalitas saudara akan terbentuk satu kali. Dan saudara akan menjadi orang yang hebat. Apapun yang kau lakukan, kau sungguh-sungguh. Dan semuanya akan berhasil, percayalah. Dampaknya mungkin saudara nggak berhasil di sini, tapi berhasil di tempat-tempat yang lain. Karena satu, sungguh-sungguh. Terus berjaga-jaga, siap sedia dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa.